Baik, ini untuk pemasangan panel yang menggunakan controller Punos 313. Ini kita sedang menguji, kemudian juga memberikan tutorial pemasangan ketika nanti sudah diterima peternak. Listrik yang kita pakai di sini satu pas, sementara orderan panel ini panelnya 3 pas. Jadi ini kita bisa lihat, kita perhatikan ini listrik satu pas ya, main dan plus hanya 2 kabel. Ini kabel mainnya, ini kabel plusnya. Ini kita cabang 3. Kenapa? Karena kalau 3 pas kan memang arus listriknya ada 3 ya, yang positif, R, S, dan T. Tapi kalau satu pas hanya 1. Jadi ini kita cabang seperti ini. Di sini juga nampak MCB atau breakernya itu 3 pas semua, kecuali yang ujung ini ada 1 pas. Yang paling atas ini adalah untuk input papan pintu ini. Jadi sumber arusnya dari MCB yang ada di paling ujung. Jadi ketika ada trouble pada bagian pintu, bagian papan pintu ini, MCB atau breaker ini akan ngetrip atau turun. Kemudian yang sebelah sini adalah untuk jalur pompa cooling pad. Di sini kita menggunakan MCB 6 ampere. Kemudian ini urut secara berurutan ya. Fan 1, fan 2, fan 3, fan 4, fan 5, fan 6, fan 7, fan 8. Jumlahnya ada 8. Terus kemudian bagian bawah ini ada yang menyebut kontaktor. Bagian atas ini adalah kontaktornya. Ya, kemudian di bagian bawahnya ini adalah overload. Overload ini fungsinya adalah memberikan sinyal kepada alarm ketika nanti ada trouble pada motor atau voltase ngedrop, atau juga salah satu pas ada yang turun, sehingga overload ini dia membatasi arus, mengamankan motor blower sehingga tidak terjadi terbakar. Dia akan memutus arus ya, akan memutus arus. Kemudian dia memberikan suara lewat alarm. Ini kita coba dulu seperti apa alarmnya. Kita geser dulu ke arah kiri. Jadi muncul bunyi seperti itu. Ini ya. Nah, nanti ketika ada seperti itu berarti ada trouble pada motor. Untuk menyalakan kembali, kita pencet tombol reset. Di sini ada warna biru, kita pencet. Nah, itu posisi alarm sudah mati dan kemudian motor akan bekerja seperti semula, namun dengan cara tidak ada problem pada arus listrik. Baik, kita lanjutkan bagian depan, bagian pintu ya. Ini di sini nampak Punos 313. Terus kemudian pada bagian atasnya adalah indikator voltase dan ampere. Karena di sini belum ada muatan beban, maka ampernya masih 0. Terlihat masih 0 ya. Kemudian ada 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Ini mewakili masing-masing pas. Kemudian di sini terbaca voltasenya, yang merah 209, kuning 215, yang hijau 216. Itu nanti ketika ada arus 3 pas mungkin akan berbeda ya. Ini karena hanya 1 pas, kita cabang menjadi 3. Di sebelah paling kanan ada yang namanya selektor. Selektor ini dia akan nyala ketika dibulir ke kiri seperti ini. Itu dia bersifat manual, jadi tidak ada kaitannya dengan Punos ini.
Kalau ke tengah seperti ini dia posisi off. Kalau ke kanan dia otomatis sesuai perintah dengan Punos. Di sini nampak fan 1 nyala, maka dia menyala. Nah, ketika ini mati, maka dia akan mati. Ini tadi kita setting di 10 detik. Ini nampak berkedip, sedang loading. Nah, ini sudah nyala kembali, artinya selektor ini berfungsi sebagaimana mestinya sesuai perintah dengan Punos. Ini kita gulir ke kanan semua arahnya. Ini karena memang untuk mengetes kelayakan panel ini. Kalau yang fan 1 ini sudah menyala sesuai dengan perintah di sini. Kemudian ini ayo kita mencoba fan 2, fan 3, fan 4, fan 5, fan 6, fan 7, fan 8 dan cooling pad. Ini kita buat urut, jadi ini paling atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk cara men-settingnya. Kita yang pertama melihat suhu aktual sekarang. Jadi suhu aktual saat ini adalah 27,2 derajat Celcius. Kemudian kita cek dengan mencet tombol fan. Ini fan satunya settingannya 34. Tadi suhunya adalah 27,2, sementara fan 1 34. Maka dia berfungsi sebagai otomatis atau intermittent. Jadi mati nyala sesuai dengan settingan timernya. Kemudian apabila ada pertanyaan gimana settingan timernya, kita masuk di kita tekan terus sampai di ada F on dan di sini F off. Inilah letak di mana settingan timernya. Nah, tadi kita setting di 10 detik. Ini kita setting di fan 2. Ini masih mati semua fan 2. 3, 4, 5, 6 sampai 8. Karena di sini tidak memerintahkan nyala. Ini coba kita setting fan 2-nya. Ini fan 2. Target suhunya 38. Karena tadi suhunya cuma 27, maka tidak ada perintah menyala. Coba kita turunkan angkanya menjadi di 26 derajat, apakah dia akan menyala. Ini memang untuk mengecek kelayakan ya. Setelah kita membuat target suhu, ini kita buat 25, kita tekan enter, langsung menyala. Fan 2-nya langsung menyala. Ini ada perintah nyala, kemudian dia menyala. Ini coba kita lanjutkan di fan 3, settingan fan 3 ya. Ini target suhunya 37, kita turunkan di bawah 27 karena ini sifatnya hanya untuk mengecek ya. Kita tekan enter. Nah, ini fan 3-nya sudah nyala. Ini sudah nyala, ini ada perintah nyala. Kemudian fan 4, di sini settingannya 32, kita turunkan di misalkan 26,4, kita enter. Apakah menyala? Nah, sudah menyala, berarti fan 4-nya juga sudah berfungsi sesuai perintah Punos. Kemudian kita setting kembali fan 5-nya. Target suhunya 35, kita turunkan lebih rendah dari suhu aktual. Kita tekan enter. Nah, fan 5 memerintahkan nyala, ini sudah nyala fan 5. Fan 6 kita coba juga. Kita turunkan suhunya. Ini sampai semua berfungsi. Kita tekan enter. Fan 6 nyala, ini juga sudah nyala. Kita lanjutkan ke fan 7. Tekan enter. Fan 7 nyala, ini juga nyala. Kemudian fan 8, kita turunkan target suhunya di bawah 27. Kita tekan enter.
Ya, fan 8 juga sudah menyala. Jadi fan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah nyala semua. Kalau yang fan 1 dia sifatnya untuk intermittent. Jadi dia mati nyala sesuai dengan settingan timer yang ditentukan. Kita terakhir nyoba untuk jalur seldeknya. Di sini ada tombol cool, kita pencet. Di sini suhu aktual sekarang 27. Kita pencet satu lagi, ini adalah suhu permintaannya di 29. Kita turunkan target suhunya lebih rendah dari suhu aktual sekarang, misal 24. Kita tekan enter. Nah, di sini cool memerintahkan untuk menyala dan di sini juga sudah menyala. Nyalanya ini otomatis sesuai dengan perintah Punos. Ketika nanti ada perintah mati, dia akan mati. Contoh seperti fan 1 ini saat ini memerintahkan untuk mati, dia mati. Ketika nanti ada perintah nyala, maka dia akan menyala. Baik, ini secara keseluruhan sudah mewakili untuk uji cobanya. Kemudian kita masuk ke uji coba sensor. Jadi Punos ini ada 2 sensor suhu dan 1 sensor kelembapan. Ini sensor kelembapannya. Ini suhu terbaca 27. Ini sensornya coba kita genggam apakah suhunya nanti akan naik. Ketika suhunya naik berarti sensor ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini kita lihat suhunya sudah naik, artinya sensor ini sudah bisa membaca suhu ruangan ya. Kemudian kita buka kembali bagian dalam. Jadi untuk melihatkan operator. Jadi nanti untuk perakitannya adalah seperti ini. Kita jelaskan ya. Jadi arusnya nanti adalah masuk ke sini masing-masing RST. R, ST, ini netralnya. Kemudian dari dari kiri ini 3 pin ini mewakili blower 1, 3 pin setelahnya blower 2, 3 pin setelahnya blower 4, 3 pin setelahnya blower 5, 3 pin setelahnya blower 6, 3 pin setelahnya blower 7, 3 pin setelahnya blower 8. Kemudian paling ujung ini adalah untuk seldek. Coba kita hitung ulang ya. 33. Ini blower 1, blower 2, blower 3, blower 4, blower 5, blower 6, blower 7, blower 8. 2 ini seldek. Main plusnya terbalik, tidak masalah. Dan untuk jalur 3 pasnya ini memang ada 3 jalur. Nanti tinggal disesuaikan dengan motornya. Kalau putarannya terbalik nanti bisa disesuaikan, tinggal dibolak-balik saja, tidak ada masalah. Seperti itu bagian dalamnya. Ini sensor kabel bawaan dari pabrik memang pendek sekitar 70 cm. Nanti bisa disambung dengan menggunakan kabel serabut 2 kali 0,5 atau 2 kali 0,75. Ini untuk sensor kelembapannya ada 3 kabel, nanti juga diberikan kabel yang isi 3. Jadi secara keseluruhan untuk uji coba panel ini sudah selesai. Untuk masalah settingan Punos secara detail nanti akan kita bagikan link YouTube apabila akan mempelajari lebih lanjut, karena ada video yang lebih detail seperti itu.